Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YV. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang alat optik, yaitu pada kamera dan proyektor. Kita lihat bagian-bagian kamera dan fungsinya. Kamera merupakan suatu alat optik yang digunakan untuk merekam suatu tempat, situasi, atau suatu peristiwa. Kamera dibuat seperti mata. Bagian-bagian kamera mempunyai fungsi seperti bagian-bagian mata. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ada lensa kamera. Pada mata disebut lensa mata. Berfungsi untuk memfokuskan sinar sehingga membentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil pada film. Kemudian ada diafragma ya. Kalau pada mata disebut pupil, berupa celah yang berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke kamera. Kemudian ada film. Film ini pada mata disebut retina sebagai tempat terbentuknya bayangan. Kemudian ada aperture untuk mengatur atau mengontrol besar kecilnya diafragma. Shutter atau penutup merupakan komponen yang memungkinkan lewatnya cahaya melalui lensa dalam waktu yang singkat. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ini merupakan sebuah prisma digunakan pada beberapa kamera refleks lensa tunggal atau SLR modern ya. Dalam kamera jenis ini, prisma digunakan untuk membelokkan cahaya sehingga dapat berputar mengelilingi bagian dalam kamera agar fotografer dapat melihat gambar aktual yang akan diambilnya melalui lensa kamera. Kemudian cara kerja kamera ya. Bukaan atau disebut juga dengan aperture mengontrol diafragma yang memungkinkan cahaya masuk ke dalam kamera sesuai dengan pupil. Sistem lensa dalam kamera melakukan fungsi yang sama dengan lensa mata. Namun, lensa mata berubah bentuk untuk mengubah fokus, tetapi lensa kaca pada kamera tidak dapat berubah bentuk. Sebagai gantinya, sistem lensa dapat digeser sepanjang poros optiknya untuk memfokuskan cahaya pada film. Film ini memainkan peran retina. Film mengandung bahan kimia yang peka terhadap cahaya yang mengalami perubahan ketika cahaya menimpanya. Kamera memiliki shutter yang membuka dan menutup dengan cepat sehingga film tidak dibanjiri cahaya. Ini menghasilkan gambar yang lebih jelas atau kurang jelas ketika diambil oleh fotografer secara cepat. Proses pembentukan bayangan pada kamera. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, diagram pembentukan bayangan pada kamera. Objek yang hendak difoto harus berada di depan lensa. Ketika diafragma dibuka, cahaya yang melewati objek masuk melalui celah diafragma menuju lensa mata. Lensa mata akan membentuk bayangan benda. Supaya bayangan benda tepat jatuh pada film dengan jelas, maka letak lensa harus digeser-geser mendekati atau menjauhi film. Menggeser-geser lensa pada kamera seperti mengatur jarak fokus lensa mata atau akomodasi. Untuk memperoleh gambar yang jelas pada film, maka benda yang dipotret harus diletakkan pada ruang 3 dari lensa kamera. Kemudian kelajuan shutter dan f-stop atau bilangan F ya. Kelajuan shutter merupakan lama shutter atau penutup kamera dibuka dan film terbuka. Laju ini bisa bervariasi dari 1 detik atau lebih, atau waktu pencahayaan sampai 1/1000 detik atau lebih kecil lagi. Untuk menghindari pengamburan karena gerak kamera, biasanya digunakan laju yang lebih cepat dari 1/100 detik. Jika benda bergerak, laju shutter yang lebih tinggi dibutuhkan untuk menghentikan gerak tersebut. Lebar diafragma yang kita gunakan mempengaruhi hasil foto.
Jika situasi terang sekali dan diafragma lensa kita buka lebar sekali sehingga terlalu banyak cahaya yang masuk, maka hasil foto kita akan terlalu terang atau tidak bagus. Jika situasi gelap, kita buka diafragma lensa kecil sekali sehingga terlalu sedikit cahaya yang masuk, maka hasil foto kita akan terlalu gelap atau tidak bagus juga. Kita harus pandai mengatur besar kecilnya diafragma untuk mendapatkan foto yang bagus. Ukuran besar kecilnya diafragma dinyatakan dalam bilangan f-stop atau bilangan f. F-stop sama dengan F per D, dengan F itu adalah panjang fokus lensa dan D adalah diameter lensa yang terbuka. Kemudian f-stop besar menyatakan diafragma kecil, hanya sedikit sinar yang masuk lensa, dan f-stop kecil menyatakan diafragma yang besar, banyak sinar yang masuk lensa. Sebagian besar lensa modern menggunakan skala f-stop standar yang kira-kira merupakan urutan geometri angka yang sesuai dengan urutan kekuatan akar kuadrat dari 2. Jadi ada f per 1, f per 1,4, f per 2, f per 2,8 dan seterusnya. Setiap elemen dalam urutan adalah satu perhentian lebih rendah dari elemen ke kiri dan satu perhentian lebih tinggi dari elemen ke kanan. Nilai-nilai perbandingan atau rasio dibulatkan ke angka-angka konvensional khusus ini untuk membuatnya lebih mudah diingat dan dituliskan. Urutan di atas diperoleh dengan memperkirakan urutan geometris yang tepat, yang sesuai dengan f per 1 sama dengan f per akar 2 pangkat 0, f per 1,4 itu sama dengan 1 per akar 2 pangkat 1 dan seterusnya. Pemfokusan pada kamera. Jadi pemfokusan adalah meletakkan lensa pada posisi yang benar relatif terhadap film untuk mendapatkan bayangan yang paling tajam. Jarak bayangan minimum untuk benda di tahingga sama dengan jarak fokus. Untuk benda yang lebih dekat, jarak bayangan lebih besar dari jarak fokus dan kita peroleh dengan menggunakan hubungan 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Untuk memfokuskan benda-benda dekat, lensa harus dijauhkan dari film. Hal ini dilakukan untuk memutar sebuah gelang pada lensa. Jika lensa terfokus pada benda dekat, maka bayangan tajam dari benda akan terbentuk. Tetapi benda jauh mungkin akan kabur atau tidak begitu jelas. Berikutnya kita mempelajari tentang proyektor. Proyektor merupakan alat optik yang umumnya untuk menampilkan atau memproyeksikan gambar menjadi lebih besar. Proyektor berfungsi untuk menampilkan video, teks, dan gambar pada sebuah layar atau sesuatu dengan permukaan yang datar seperti in focus atau dinding. Oke, berikutnya adalah bagian proyektor dan fungsinya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ada lampu, yaitu dipasang bohlam dengan kecerahan tinggi menjadi sumber cahaya. Bohlam harus diletakkan di tengah kelengkungan cermin cekung. Kemudian ada cermin cekung untuk memantulkan dan memfokuskan cahaya yang menyinari ke arah kondensor. Ini untuk meningkatkan kecerahan gambar. Kemudian ada kondensor. Kondensor ini terdiri dari dua lensa plan konveks. Fungsi kondensor adalah untuk memfokuskan semua cahaya yang menerangi seluruh slide. Kondensor juga berfungsi sebagai isolator panas untuk menghentikan panas dari bohlam sehingga tidak merusak slide. Kemudian slide ini bertindak sebagai objek atau benda. Slide terletak antara fokus dan 2 kali fokus dari lensa proyektor sehingga gambar yang dihasilkan nyata dan diperbesar. Slide sengaja ditempatkan terbalik sehingga bentuk gambar di layar menjadi tegak. Kemudian ada lensa proyektor.
Lensa proyektor memproyeksikan gambar pada layar yang ditempatkan beberapa meter jauhnya ya. Ini. Kemudian lensa proyektor ini juga dapat disesuaikan untuk memfokuskan gambar yang tajam. Gambar bayangan yang dihasilkan adalah nyata, terbentuk di layar, diperbesar dan terbalik. Karena slide ditempatkan terbalik, maka gambar terlihat tegak. Oke, kita masuk pada bagian pembahasan soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Sebuah lensa kamera mempunyai panjang fokus 200 mm. Berapa jauhkah seharusnya dari lensa untuk foto itu jika lensa itu berada 20,4 cm dari film? Pada soal diketahui panjang fokus lensa kamera 200 mm atau sama dengan 20 cm. Dan jarak bayangannya adalah 20,4 cm. Maka kita gunakan 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s aksen untuk mencari s. Jadi 1/20 sama dengan 1/s tambah 1/20,4 atau 1/s sama dengan 1/20 kurang 1/20,4. Jadi 1/s nya sama dengan 20,4 kurang 20 bagi 20 kali 20,4 atau S nya sama dengan sekitar 1020 cm atau sekitar 10,2 ya meter. Oke, kita lihat contoh soal yang kedua. Seorang juru potret memotret sebuah pesawat Boeing 747, panjangnya 70,7 meter. Ketika pesawat itu terbang langsung di atas kepalanya pada ketinggian 9,50 km. Lensa itu mempunyai panjang fokus sebesar 5,00 meter. Berapa panjangkah bayangan pesawat itu pada film? Pada soal diketahui fokus lensa ya itu sama dengan 5,00 meter, sedangkan jarak bendanya S itu sama dengan 9,50 km atau 9,5 kali 10 pangkat 3 meter. Kemudian panjang pesawat misalnya H ya sama dengan 70,7 meter. Ditanya H aksen. Kita gunakan hubungan perbesaran itu diberikan oleh S aksen per S atau bisa kita tuliskan sebagai H aksen per H. Karena jarak benda sangat besar dari fokusnya, maka kita bisa tuliskan S aksen itu mendekati fokus ya. Jadi kita bisa tuliskan besar dari H aksen sama dengan S aksen per S kali H, atau S aksen per S nya kita ganti dengan fokus per S dikali dengan H, maka besarnya panjang bayangan pesawat itu sama dengan sekitar 5/9,5 kali 10 pangkat 3 dikali 70,7 atau sama dengan 0,0372 meter atau sama dengan 37,2 mm. Oke, kita lihat contoh soal yang ketiga. Panjang fokus sebuah lensa kamera f/4 adalah 300 mm. A. Berapakah diameter celah lensa itu? B. Jika bukaan yang betul dari sebuah pemandangan tertentu adalah 1/400 second pada f/4, berapakah bukaan yang tepat pada f/8?
Pada soal diketahui untuk kamera f/4 atau f stop 1 misalnya itu sama dengan 4, f1 nya sama dengan 300 mm. Maka kita gunakan hubungan f stop itu sama dengan fokus per diameter. Maka untuk pertanyaan A, kita bisa tuliskan diameter celah lensa itu atau D1 itu sama dengan f1 per f stop 1 sama dengan 300 bagi 4 atau D1 nya sama dengan 75 mm. Untuk pertanyaan B, kita tahu bahwa untuk f stop 1 sama dengan 4, T1 nya waktu bukaannya 1/400 second. Sedangkan f stop 2 itu sama dengan 8, maka ditanyakan waktu bukaan yang sesuai berapa. Kita gunakan hubungan bukaan. Untuk bukaan T1 ini sama dengan A1 kali T1 atau sama dengan A2 kali T2, dengan A itu adalah jangkauan atau luas jangkauan pemandangan. Ini 1/4 pi D pangkat 2. Maka kita bisa tuliskan D1 kuadrat T1 sama dengan D2 kuadrat T2. Sedangkan kita tahu bahwa D itu berbanding terbalik dengan f stop ya. F stop. Maka kita bisa tuliskan lagi menjadi T1 per f stop 1 kuadrat sama dengan T2 per f stop 2 kuadrat. Maka T2 nya sama dengan T1 kali f stop 2 per f stop 1 kuadrat sama dengan 1/400 kali 8/4 kuadrat atau T2 nya sama dengan 1/100 second. Oke, kita lihat soal yang keempat. Misalkan kelajuan sebuah bukaan yang benar adalah 1/250 detik pada f/11. Dengan kondisi yang sama, waktu bukaan bagaimana yang dibutuhkan untuk kamera lubang peniti jika diameter lubang penitinya adalah 1,00 mm dan film berjarak 7,0 cm dari lubang. Pada soal diketahui T1 sama dengan 1/250 second dan diameternya adalah f/11 T1 ya. Kemudian untuk D2 sama dengan 1,0 mm dan f2 nya sama dengan 7,0 cm atau sama dengan 70 mm. Pada soal ini ditanyakan T2. Maka kita gunakan hubungan seperti soal sebelumnya. Kita bisa tuliskan T1 kali D1 per F1 kuadrat sama dengan T2 kali D2 per T2 kuadrat. Atau T2 sama dengan T1 kali
T1 kali F2 per D2 per F1 per D1 kuadrat, atau sama dengan 1 per 250 dikali F2 nya 70 bagi 1 bagi F per 11 pangkat 2 ya, atau sama dengan 1 per 250 kali 70 per 11 kuadrat, maka T2 nya sekitar 0,16 second. Berikutnya untuk contoh soal yang kelima, bila sebuah kamera difokuskan, lensa itu digerakkan menjauhi atau menuju film. Jika Anda mengambil gambar teman Anda yang berdiri 3,90 meter dari lensa dengan menggunakan sebuah kamera dengan lensa yang panjang fokusnya 85 mm, berapa jauhkah lensa itu dari film? Akankah seluruh bayangan teman Anda yang tingginya 175 cm muat pada film yang berukuran 24 x 36 mm? Pada soal diketahui jarak benda S sama dengan 3,90 meter, fokus lensanya 85 mm atau 0,085 meter. Maka dengan menggunakan hubungan 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen, kita akan dapatkan jarak bayangan. Jadi ini 1 per 0,085 sama dengan 1 per 3,9 tambah 1 per S aksen. Berarti 1 per S aksennya sama dengan 1 per 0,085 kurang 1 per 3,9. Tahu 1 per S aksen sama dengan 3,9 kurang 0,085 bagi 3,9 kali 0,085. Berarti 1 per S aksen sama dengan 3,9 kurang 0,085 itu 3,815 bagi ini 0,3315, maka S aksennya sekitar 0,0869 meter. Kita tahu bahwa perbesaran bayangan itu adalah min S aksen per S ya, min S aksen per S atau H aksen per H. Maka ukuran bayangannya atau tinggi bayangan dari orang tersebut adalah H aksen sama dengan min S aksen per S kali H, atau sama dengan min 0,0869 per 3,90 kali 175 cm atau 1750 mm. Kita dapatkan H aksennya sama dengan minus 39,0 mm. Hasil ini menunjukkan bahwa bayangan yang dihasilkan tidak muat pada film karena ukuran filmnya 24 x 36 mm, sedangkan bayangannya 39 mm ya. Jadi tidak dapat memuat ya tidak dapat memuat seluruh bayangan. Oke, berikutnya untuk contoh soal yang ke-6. Anda ingin memproyeksikan gambar slide pada layar 9,00 meter dari lensa proyektor slide. A. Jika slide ditempatkan 15,0 cm dari lensa, berapa panjang fokus lensa yang dibutuhkan? B. Jika ukuran gambar pada slide adalah 24 mm x 36 mm, berapa ukuran minimum layar proyektor yang diperlukan untuk menampung gambar? Pada soal diketahui S sama dengan 15,0 cm atau sama dengan 0,15 meter. Kemudian
S-aksennya sama dengan 9,00 meter. Maka panjang fokus lensanya kita cari dengan menggunakan 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s aksen. Itu sama dengan 1/0,15 ditambah 1/9,00. 1/f sama dengan 9,00 tambah 0,15 per 0,15 kali 9,00 ya. K F sama dengan 1,35 ini bagi 9,15 sama dengan 0,148 meter atau sekitar 148 mm. Untuk pertanyaan B, kita cari dulu perbesaran bayangan, yaitu M sama dengan S aksen per S ya. Mutlak min S aksen per S sama dengan min 9 per 0,15. Jadi kita dapatkan 60 kali ya. Jadi bayangan yang dihasilkan adalah perbesarannya 60 kali. Maka ukuran minimum layar di ini areanya sama dengan 60 dikali dengan ukuran gambar ya. Jadi 24 mm dikali 36 mm atau sama dengan 1440 mm kali 2160 mm atau sama dengan 1,44 meter dikali 2,16 meter. Jadi ukuran minimum layar proyektor yang diperlukan adalah 1,44 meter kali 2,16 meter.